Penaklukan kota Mekah merupakan penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, Rasul, para prajurit dan pasukannya yang dapat dipercaya. Yang dengan penaklukan ini pula dia menyelamatkan negeri dan rumahnya yang telah dijadikan sebagai petunjuk bagi semesta alam. Menyelamatkannya dari cengkraman tangan orang-orang kafir dan musyrik. Ini merupakan penaklukan dan sekaligus kemenangan yang telah dikabarkan penduduk langit. Yang kemudian manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong sehingga wajah bumi menjadi berseri-seri memancarkan cahaya dan keceriaan. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW telah berumur 60 tahun. 2 tahun sudah perjanjian Hudaibiyah berlalu. Di antara isi perjanjian itu adalah bahwa tiap-tiap suku bebas bergabung dengan kelompok yang dikehendakinya. Pilihannya ada 2, memilih bergabung dengan kaum muslimin atau bergabung dengan kaum Quraisy. Suku Aslam, Ghifar, Daus, Bani Salim dan suku Khuza'ah memilih bergabung dengan kaum muslimin. Sedangkan Bani Bakar bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Dampak perjanjian ini bagi suku Khuza'ah dan Bani Bakar sangat besar. Kedua suku ini kerap bertikai sejak masa jahiliyah. Dengan terikat pada perjanjian Hudaibiyah, kedua suku tersebut berdamai untuk waktu yang cukup lama. Namun pada suatu hari, sebuah niat jahat muncul di benak Bani Bakar. Mereka hendak menyerang suku Khuza'ah. Pemicunya karena mereka merasa dirugikan oleh keputusan bergabung dengan Quraisy. Kehidupan mereka tak berkembang. Namun sebaliknya, suku Khuza'ah justru kian maju secara ekonomi setelah bergabung dengan Rasulullah. Ketika Bani Bakar hendak menyerang suku Khuza'ah, di saat yang sama beberapa suku berangkat menuju Mekah untuk umroh dan tawaf di Ka'bah. Suku Khuza'ah salah satunya. Kesempatan ini digunakan Bani Bakar. Salah satu pemimpinnya mendatangi pemuka Quraisy. Aku merasa bahwa suku Khuza'ah telah mulai sombong, dan aku berencana untuk membunuh beberapa orang di antara mereka agar mereka tetap menganggap kita kuat seperti dulu, kata pemuka Bani Bakar. Usulan itu disetujui pemimpin Quraisy. Suku Quraisy segera bergabung untuk menyerang suku Khuza'ah dengan memberikan senjata dan mengizinkan pembunuhan di tanah haram. Izin tersebut diberikan kepada Zuhail bin Amr, Huwaid bin Abdul Uzzah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Safwan bin Umayyah. Apa yang mereka lakukan ini merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Mereka tidak menyadari itu akan menjadi jalan pembuka bagi Rasulullah dan para pengikutnya untuk memasuki Mekah. Kini suku Khuza'ah telah tiba di Mekah. Mereka telah memasuki wilayah Al-Adsir yang terletak di luar wilayah Ka'bah. Saat malam datang, tiba-tiba Naufal bin Muawiyah dan rekan-rekannya menyerang suku Khuza'ah. Serangan mendadak itu menewaskan sekitar 3 orang. Sementara sisanya berlarian menuju Ka'bah karena dianggap sebagai daerah yang aman. Orang-orang Quraisy melihat itu. Namun mereka tak berani menyerang orang-orang Khuza'ah di Ka'bah. Karena meski mereka telah berkhianat dengan perjanjian Hudaibiyah, tapi orang-orang Quraisy tetap menghormati Ka'bah sehingga tak berani menyerang orang-orang suku Khuza'ah yang berlindung di Ka'bah. Sementara Naufal terus berlari mengejar orang-orang suku Khuza'ah. Dia sampai di Ka'bah dan langsung bersiap menyerang. Orang-orang Bani Bakar segera berteriak mengingatkannya. Wahai Naufal, ingat Ka'bah, Ka'bah, Tuhanmu, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan bagi kalian hari ini. Sesungguhnya kalian seringkali mencuri di dalam Ka'bah. Lalu mengapa kalian tidak membalaskan dendam kalian di dalamnya? Jawab Naufal kepada rekan-rekannya sesama Bani Bakar. Ucapanmu benar, kata mereka. Dengan cepat mereka pun masuk ke dalam Ka'bah dan membunuh 20 orang lainnya. Dulu orang-orang Bani Bakar hanya berani mencuri di dalam Ka'bah. Dan sekarang mereka telah berani membunuh.
Dari Ka'bah mereka bergegas menuju rumah salah satu pemimpin suku Huza'ah, Budail bin Waraqah. Di dekat rumahnya mereka kembali membunuh 10 orang dari suku Huza'ah. Ketika Budail menyaksikan apa yang mereka lakukan, dia segera memanggil Amr bin Salim. "Pergilah kepada Rasulullah. Jangan berhenti sebelum sampai di hadapannya dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi," kata Budail kepada Amr. Amr segera mempersiapkan kudanya untuk berangkat ke Madinah. Dia pacu kudanya dengan cepat. Dalam waktu 2 hari, Amr tiba di Madinah. Dia segera masuk ke Masjid Nabawi, tetapi dia tidak menemukan siapapun kecuali Rasulullah SAW yang sedang membicarakan sesuatu bersama Hatib bin Abi Baltah, utusan Rasulullah SAW kepada Raja Mesir. Saat itu beliau usai menunaikan sholat asar. Amr segera melakukan apa yang terjadi di Mekah dalam bait-bait syair. "Ya Allah, kuseru Muhammad, sekutu bapak-bapak kami, dan kakeknya yang dermawan, ayahnya yang hartawan, bantulah, semoga Allah berikan petunjuk, serulah hamba-hamba Allah sebagai bantuan dalam barisan, laksana gelombang menerjang, singkirkan buih-buih. Sungguh Quraisy ingkar janji, merenggut nyawa kami saat sujud dalam sholat. Aku Amr bin Salim dari kabilah Huza'ah. Mereka membunuh kami saat kami sedang ruku dan sujud dalam sholat. Tolonglah kami, wahai Rasul. Semoga Allah menolongmu." Wajah Nabi bersemu merah. Tak lama kemudian beliau bersabda, "Engkau akan ditolong, wahai Amir." Pernyataan ini merupakan ultimatum perang terhadap kaum kafir Quraisy, karena mereka telah menodai perjanjian dan melanggar kesepakatan bersama. Ketika Rasulullah SAW sedang berbicara, tiba-tiba sekumpulan awan berarak di langit. Rasulullah memandangnya dan berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh awan itu adalah pertanda kehancuran orang-orang Quraisy." Sementara itu di Mekah, rasa penyesalan mengungkung kaum Quraisy. Mereka menyesal telah membunuh orang-orang suku Huza'ah karena perbuatan itu akan berdampak buruk bagi mereka. Sebuah pertemuan darurat pun digelar. Para pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membicarakan solusinya. "Apa yang akan kita lakukan?" kata salah satu pembesar Quraisy membuka pembicaraan. "Aku pernah hidup bersama mereka dan aku pun cukup tahu tentang mereka. Kalian hanya memiliki 3 pilihan," ujar Abdullah bin Abi Sarah. "Pertama, kalian harus membayar denda kepada suku Huza'ah," jelas Abdullah bin Abi Sarah. "Demi Tuhan, walau kita membayar denda dengan memberikan seluruh harta kita, mereka tidak akan pernah sudi memaafkan kita," jawab para pemimpin Quraisy. Abdullah bin Abi Sarah melanjutkan penjelasannya. "Kedua," kata dia, "jika begitu kalian serahkan pelaku pembunuhan kepada suku Huza'ah agar orang-orang Huza'ah dapat balas dendam dengan membunuhnya. Demi Tuhan, jika itu dilakukan, tak akan ada lagi suku yang mau bersekutu dengan kita," jawab para pembesar Quraisy. Abdullah bin Abi Sarah akhirnya memberikan alternatif terakhir. "Jika demikian, tidak ada pilihan lain untuk kalian kecuali satu, yaitu menyerah. Karena Muhammad dan kaumnya tidak akan pernah membiarkan perbuatan kalian." Abdullah bin Abi Sarah adalah seseorang yang pernah masuk Islam dan hidup bersama Rasulullah. Namun setelah 1 tahun, dia murtad karena merasa tidak mendapatkan tempat yang mulia di hati kaum muslimin. Usai Abdullah bin Abu Sarah berbicara, tiba-tiba Abu Sufyan berdiri untuk mengusulkan idenya. Menurut dia, Muhammad tidak mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang suku Huza'ah. Karena itu, kata Abu Sufyan, kita tawarkan kepada Muhammad untuk memperbarui perjanjian Hudaibiyah. Alasannya, karena aku tak datang saat perjanjian dibuat.
ujar Abu Sufyan. Dengan memperbarui isi perjanjian, Abu Sufyan menambahkan, maka kaum muslim tak dapat membalaskan dendamnya atas pembunuhan terhadap orang-orang suku Khuza'ah. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk menahan orang-orang Khuza'ah yang masih tersisa. Tahanlah mereka dan jangan biarkan seorang pun pergi menuju Madinah, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu memutuskan pergi ke Madinah dengan penuh keyakinan. Ia tak mengetahui jika Rasulullah telah mengetahui kabar pembunuhan terhadap orang-orang Khuza'ah. Tak berapa lama kemudian Abu Sufyan tiba di Madinah. Inilah kali pertama ia memasuki kota Madinah. Tempat pertama yang ia datangi adalah rumah Ummu Habibah, istri Rasulullah yang juga anak Abu Sufyan. Sudah 15 tahun Abu Sufyan berpisah dengan Ummu Habibah sejak sang anak hijrah ke Habasyah. Abu Sufyan segera masuk ke kamar Ummu Habibah. Saat Abu Sufyan hendak duduk di sebuah alas, tiba-tiba Ummu Habibah datang dan menarik alas yang akan diduduki ayahnya itu. Abu Sufyan tentu saja tercengang. Apakah engkau tidak merelakan aku duduk di atas alas itu? Tanya Abu Sufyan. Ya, aku tak merelakan alas itu engkau gunakan sebagai alas duduk, jawab Ummu Habibah. Mengapa? Ini adalah alas Rasulullah dan engkau adalah seorang yang najis. Mendengar itu Abu Sufyan langsung melontarkan kalimat buruk. Kamu telah tertimpa keburukan. Tidak pernah setelah berpisah denganmu dan selama bersama Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan sesuatu pun kecuali kebaikan dalam segala hal, jawab Ummu Habibah. Abu Sufyan segera meninggalkan rumah Ummu Habibah dengan rasa kesal luar biasa. Dia pergi menuju masjid untuk menemui Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah sedang bersama para sahabat. Ketika melihat kedatangan Abu Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, saat ini Abu Sufyan datang kepada kalian. Dia akan meminta kita untuk memperbarui perjanjian yang ada dan memperpanjang masanya. Apa yang dikatakan Nabi menjadi kenyataan. Abu Sufyan menemui mereka di masjid. Wahai sekalian manusia, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak hadir pada saat perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan. Namun kami mendapatkannya sebagai perjanjian yang baik dan saling menguntungkan. Maka saat ini aku datang kepada kalian untuk memperbarui perjanjian tersebut sekaligus memperpanjang masanya. Apakah karena hal ini kamu datang kemari wahai Abu Sufyan? Tanya Rasulullah. Ya, jawab Abu Sufyan. Apa kalian melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, demi Allah, jawab Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, kita tetap dalam perjanjian awal kita. Tidak ada perubahan dan pengkhianatan. Lalu, untuk apa kita memperbarui sesuatu yang sedang kita laksanakan kesepakatannya? Atau jika ada sesuatu yang baru, katakanlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu yang baru, jawab Abu Sufyan. Jika demikian, kita tetap dalam perjanjian sebelumnya, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan kecewa, namun dia tak putus asa. Ia segera langkahkan kakinya untuk menemui Abu Bakar. Ia bermaksud meminta Abu Bakar menjadi penghubung antara kaum muslim dan suku Quraisy. Dalam tradisi Arab, orang yang memiliki keutamaan dan kebijaksanaan selalu didengar ucapannya. Begitu juga dengan Abu Bakar. Jika Abu Bakar setuju dengan pembaruan perjanjian, kaum muslim pun akan mengikutinya. Sudikah kamu membujuk Muhammad agar mau memperpanjang masa perjanjian? Maukah kamu berpihak pada semua orang? Bujuk Abu Sufyan kepada Abu Bakar. Sesungguhnya kita telah melakukan perjanjian. Karena itu tidak seharusnya kita membuat pergantian, perubahan, ataupun pelanggaran. Aku berada di pihak Rasulullah, jawab Abu Bakar. Gagal membujuk Abu Bakar, Abu Sufyan bergerak menemui Umar bin Khattab. Apakah engkau memiliki kemuliaan sehingga engkau menjadi penyelamat bagi semua orang? Tanya Abu Sufyan kepada Umar.
Tidak bisakah engkau menemukan orang lain selain aku? Jawab Umar dengan tegas. Demi Allah, walaupun aku hanya menemukan seekor semut, aku akan tetap membunuh kalian dengan semut tersebut. Demi Allah, telah ada perjanjian di antara kita. Aku selalu memohon kepada Allah agar jika perjanjian itu kukuh, Allah akan menguatkannya. Dan jika perjanjian itu telah dikoyak, semoga Allah tidak menyambungnya, kata Umar lagi. Abu Sufyan terus berusaha. Kali ini ia membujuk Utsman bin Affan. Maukah engkau berpihak kepada semua orang? Tanya Abu Sufyan kepada Utsman. Aku berada di pihak Rasulullah, ujar Utsman. Terakhir, Abu Sufyan menemui Ali bin Abi Thalib, yang saat itu sedang bersama Fatimah dan kedua anak mereka, Hasan dan Husain. Engkau adalah orang yang paling dekat denganku dibandingkan dengan Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Maukah engkau menyelamatkan semua orang? Tanya Abu Sufyan kepada Ali. Aku berada di pihak Rasulullah, jawab Ali. Lalu Abu Sufyan beralih kepada Fatimah. Wahai Fatimah, maukah engkau bergabung denganku dan menyelamatkan semua orang? Tanya Abu Sufyan kepada Fatimah. Aku adalah seorang perempuan, dan urusan ini adalah urusan laki-laki, jawab Fatimah. Abu Sufyan tak juga menyerah. Sudahkah engkau menyuruh Hasan dan Husain untuk menyelamatkan semua orang? Wahai Abu Sufyan, mereka masih anak-anak, kata Fatimah sambil tertawa. Abu Sufyan kembali menemui Ali. Sesungguhnya aku berada dalam kesusahan. Sudahkah kiranya engkau memberikan saran kepadaku? Jika engkau ingin mendamaikan semua orang, lakukanlah sendiri. Pergilah ke masjid dan bicaralah di hadapan semua orang, saran Ali. Ali melanjutkan sarannya. Katakan, aku Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Aku berpihak untuk mendamaikan semua orang. Apakah cara ini akan berhasil, wahai Ali? Tidak, jawab Ali. Jika begitu, mengapa engkau menyarankanku melakukan itu? Tanya Abu Sufyan. Karena aku tidak memiliki saran yang lebih bagus daripada itu untukmu, jawab Ali. Raut putus asa mulai membayangi wajah Abu Sufyan. Dia pun pergi ke masjid, menuruti saran Ali meski tak yakin akan berhasil. Sesampainya di masjid, dia berkata persis seperti yang diucapkan Ali. Aku adalah pemuka Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Aku datang untuk mendamaikan semua orang dan berpihak kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang boleh menganiaya sesamanya. Tak ada seorang pun yang dapat menganiaya sekutuku, ucap Abu Sufyan. Mendengar itu, Rasulullah SAW langsung menatap Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, engkau telah mengatakan apa yang engkau tidak lakukan. Sedang aku tidak mengatakan apa-apa. Maka katakanlah apa yang ingin engkau katakan. Sedangkan kami biarlah melakukan apa yang ingin kami lakukan. Rasulullah SAW berkata dengan sangat sopan. Beliau sama sekali tidak menghinanya meski Abu Sufyan telah bertindak keji terhadap dirinya saat di Mekah. Abu Sufyan langsung kembali ke Mekah. Ketika tiba, ia menceritakan apa yang terjadi selama di Madinah. Sungguh, engkau telah dipermainkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bukankah itu Ali yang dahulu pernah mengatakan kepada Nabi, aku akan terus membelamu, wahai Rasulullah? Ketika itu dia berumur 10 tahun dan kita menertawakannya. Sungguh, dia telah mempermainkanmu, kata orang-orang Quraisy kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan merasa terhina dan segera melangkah menuju berhala-berhalanya. Aku bersumpah tak akan pernah menyembah selain dirimu seumur hidupku, ujar Abu Sufyan di hadapan berhala-berhalanya. Sepeninggal Abu Sufyan, Rasulullah SAW segera mempersiapkan rencana penyerangan terhadap Quraisy. Namun tak satu pun sahabat yang diberitahukan tentang hal ini, termasuk istri beliau. Rasulullah hanya memerintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan perlengkapan perang tanpa menjelaskan lebih jauh berperang dengan siapa dan menuju ke wilayah mana. Bersiaplah, kata Nabi SAW.
Perintah serupa juga beliau berikan kepada istrinya, Aisyah. Rasulullah menemuiku dan memerintahkanku agar aku mempersiapkan perlengkapan perang untuknya, ujar Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq menemui putrinya. Wahai anakku, apakah Rasulullah memerintahkanmu mempersiapkan perbekalan perang untuknya? Tanya Abu Bakar kepada Aisyah. Benar, ayah. Tahukah engkau kemana beliau hendak pergi? Tanya Abu Bakar lagi. Demi Allah, aku tidak tahu, jawab Aisyah. Para sahabat diselimuti berjuta tanda tanya. Namun mereka semua diam, tak ada yang berani bertanya. Mereka yakin pasti ada sesuatu hal luar biasa sehingga Rasulullah menyembunyikan sesuatu. Rasa penasaran mereka akhirnya terjawab. Saat pasukan telah berkumpul, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa mereka akan bergerak menuju Mekah. Para sahabat diperintahkan untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Hatib bin Abi Baltah mengetahui niat Rasulullah SAW untuk menyerang Mekah. Ia lantas mengirim surat kepada penduduk Mekah, memberitahukan perjalanan Rasulullah. Ia mengirim surat tersebut pada seorang perempuan dari Muzayanah yang menyelipkan surat itu di rambutnya. Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah memberitahukan hal itu. Rasulullah lantas mengirim Ali dan Zubair yang memaksa mengambil surat tersebut dari perempuan itu. Keduanya langsung mengambil surat itu dan kembali kepada Rasulullah. Beliau lantas memanggil Hatib dan berkata kepadanya, "Apa ini, wahai Hatib?" Tanya Rasulullah kepada Hatib. Hatib lalu menjawab, "Jangan terburu-buru, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak murtad dan aku tidak mengubah agamaku. Aku adalah orang yang berdekatan dengan Quraisy dan aku bukan bagian dari mereka. Aku memiliki keluarga dan anak di dalam Quraisy dan aku tidak memiliki kerabat dalam Quraisy yang dapat melindungi keluargaku dan anakku. Orang yang bersamamu memiliki kerabat yang melindungi mereka. Oleh sebab itu, aku ingin ada orang dari mereka yang mau melindungi kerabatku di sana." Umar bin Khattab lantas berkata, "Biarkan aku penggal lehernya, wahai Rasulullah. Sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan dia sudah menjadi munafik." Rasulullah lalu berkata, "Sungguh dia ikut dalam perang Badar. Dan kamu tidak tahu, wahai Umar, bisa jadi Allah sangat menghargai orang-orang yang ikut dalam perang Badar dan Allah berfirman, 'Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Aku pasti mengampuni kalian.'" Umar langsung meneteskan air mata dan berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah keluar bersama pasukan yang terdiri dari 10.000 prajurit perang. Ketika sampai di Juhfah dekat wilayah Rabigh, Rasulullah bertemu dengan Abbas, paman beliau, yang keluar sebagai orang yang hijrah. Ketika Rasulullah sampai di Mar Az-Zaharan dan menginap di sana, Abu Sufyan datang dijemput oleh Abbas. Abbas lantas membawa Abu Sufyan menemui Rasulullah, kemudian ia menyatakan masuk Islam. Setelah itu Abu Sufyan segera kembali ke Mekah dan memperingatkan penduduk Mekah akan serangan pasukan muslimin. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 kelompok yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah mengingatkan mereka agar tidak menyerang kecuali jika mereka diserang. Maka kaum muslimin masuk ke Mekah dengan tenang tanpa peperangan. Hanya terjadi konflik kecil dari sebagian penduduk Mekah yang mencoba menghalangi Khalid bin Walid. Khalid lantas membunuh 13 orang dari mereka dan sisanya melarikan diri. Rasulullah SAW masuk ke Mekah pada pagi hari Jumat sekitar tanggal 20 Ramadan. Di belakang Rasulullah ada Usamah bin Zaid. Rasulullah lalu masuk ke Mekah sambil menundukkan kepala sebagai tanda merendahkan diri kepada Allah karena kemuliaan yang telah Allah berikan berupa pembebasan Mekah. Setelah kondisi Mekah tenang, Rasulullah melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sambil membawa busur panah dan beliau menghancurkan berbagai berhala yang ada. Rasulullah lantas memanggil Utsman bin Tolha dan mengambil kunci Ka'bah darinya. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, mengerjakan sholat, kemudian keluar.
Penduduk Mekah sudah berkumpul di Masjidil Haram menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah terhadap mereka. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kebaikan saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia." Lalu Rasulullah lantas bersabda, "Aku akan katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada celaan buat kalian pada hari ini. Pergilah dan kalian semua bebas." Rasulullah kemudian memanggil Utsman bin Thalhah dan bersabda kepadanya, "Di sana kuncimu, wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebaikan dan penunaian." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ambillah kunci itu selamanya dan dengan aman. Tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali orang yang zalim." Saat sholat tiba, Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengumandangkan azan di Ka'bah. Seruan azan dari Bilal terdengar di mana-mana, termasuk oleh 3 orang yang sedang duduk di serambi Ka'bah. Mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaid, dan Al-Harits bin Hisham. Attab segera berkomentar setelah mendengar kumandang azan, "Allah telah memuliakan ayahku Usaid tanpa mendengar seruan ini. Jika mendengarnya tentu akan membuat dia marah," kata Attab. "Demi Allah, andaikan saja aku tahu bahwa itu adalah benar, pasti aku akan mengikutinya," sahut Al-Harits. Abu Sufyan pun ikut menimpali, "Demi Allah, aku tidak akan berkomentar apa-apa. Andaikan aku berbicara, kerikil-kerikil ini pasti akan berbicara atas nama diriku," kata Abu Sufyan. Mereka asyik berbicara tanpa menyadari kedatangan Rasulullah. "Aku sudah tahu apa yang kalian bincangkan," ujar Rasulullah SAW kepada mereka. Beliau lalu mengulangi perkataan yang diucapkan oleh ketiganya. Mereka pun tercengang. Tak menduga Nabi SAW dapat mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Tak kurang sedikit pun. Peristiwa ini membuat Al-Harits dan Attab tersadarkan. Mereka pun berikrar memeluk Islam. "Kami bersaksi bahwa memang engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, tidak seorang pun yang mendengar apa yang kami ucapkan, dan tidak pula kami memberitahukannya kepada seorang pun," ujar Al-Harits dan Attab.